Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wabasitil arzaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya ngaji, panjenengan semua yang nyaut Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Wa fil akhirati hasanah. Allah. Wa qina adzaban nar. Allah. Sadaqallahul adzim. Innahu huwas samiul alim. Yang saya hormati Bapak Sifsagal selaku Humcare JM, yang saya hormati pula Ibu Dzikra Madinah selaku Humcare Indonesia HR Lead, dan juga Bapak Zulfakar Ali selaku Humcare Indonesia Supply Chain Lead, dan seluruh staf, karyawan, para tamu undangan, hadirin seluruhnya, keluarga besar Humcare Indonesia yang hadir di tempat ini, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Yang hadir di pagi ini saya doakan semuanya pulang dari acara digerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya bisa untuk melunasi hutang kita. Amin. Mudah-mudahan kreditan kita cepat lunas semuanya. Amin. Kreditan kita lunas semuanya. Amin. Kalau sudah lunas, yang sakit-sakit di kaki, saya doakan asam auratnya hilang. Yang sakit perut, saya doakan senepnya hilang. Amin. Yang sakit kepala, saya doakan pusingnya hilang. Amin. Allahumma. Yang sakit gigi, saya doakan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang yang selamat, yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi rasul. Khususon Bapak Ibu hadirin semua, keluarga kita semua, kedua orang tua kita baik yang masih sehat maupun telah wafat, wabil khusus perusahaan kita Unilever Indonesia ini, mudah-mudahan tetap jaya, dapat ridhonya Allah, jaya di udara sampai hari kiamat kelak.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silaturahmi, ungkapan yang benar. Silaturahim juga benar. Kalau saya buka kamus bahasa Arab namanya munjid, silaturahim itu artinya menyambung kasih sayang. Kalau silaturahmi artinya menyambung rahimnya ibu. Maksud dan tujuan silaturahmi diadakan adalah cinta kasih kita ini disambung seperti saudara serahim, seayah dan seibu. Di mana-mana silaturahim itu ada, khusus silaturahmi yang ada di bumi Indonesia. Waktunya jatuh sesudah hari raya, namanya diberi tambahan nama silaturahim, silaturahmi halal bihalal. Kalau bukan habis hari raya, mau kemana mas? Silaturahmi. Mau kemana mbak? Silaturahim. Tapi kalau habis hari raya, mau kemana? Silaturahmi halal bihalal. Kadang-kadang silaturahim dan silaturahminya tidak terucap, tidak tertulis. Yang terucap tertulis hanyalah halal bihalal. Halal bihalal itu artinya sama-sama menghalalkan. Apanya Pak Zen yang dihalalkan, yang diikhlaskan? Yang dihalalkan adalah omongan yang salah, perbuatan yang salah. Itu yang diikhlaskan. Jadi yang diikhlaskan omongan perbuatan yang salah. Perkara hutang di koperasi tetap dilunasi. Tidak boleh dihalalkan. Pertanyaan, kenapa Pak Zen kok kita mengadakan silaturahim halal bihalal? Jawabnya karena dua sebab. Satu, halal bihalal itu kita adakan karena tradisinya orang Indonesia. Yang nomor dua, halal bihalal kita adakan karena faktor dosa. Nomor satu karena tradisi orang Indonesia. Dulu yang menciptakan silaturahim halal bihalal Wali Songo. Umat Islam yang punya. Sekarang halal bihalal sudah bergeser. Tidak hanya miliknya umat Islam. Miliknya bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Mulai tingkat RT, RW sampai tingkat presiden. Semua mengadakan halal bihalal. Muslim, non-muslim mengadakan halal bihalal. Kantor, toko, pabrik, sekolahan, hotel, kampus mengadakan halal bihalal. 2 minggu yang lalu saya diundang ceramah halal bihalal di dalam penjara. Yang mendengarkan siapa Pak? Yang mendengarkan maling-maling. Ada sekitar 750 maling dimasukkan di masjid namanya At-Taubah di penjara Lowaru Kota Malang sana. Kemudian acara pengajian halal bihalal dimulai. Ada yang jadi MC, saya lihat pembawa acaranya maling. Kemudian ada pembacaan ayat suci. Yang baca ayat suci sama penterjemahnya maling. Kemudian ada qasidah musik Islami, pemain elektronnya sama penyanyinya maling. Kemudian ada sambutan-sambutan yang memberikan kata sambutan pun maling. Semua maling, cuma yang ceramah tok. Yang ceramah mbahnya maling. Sampai-sampai saya pidato keliru. Keliru bagaimana Pak Zen? Keliru saya pidato, yang terhormat para maling. Masa ada maling terhormat? Loh ini semua mengadakan. Kenapa? Karena faktor budaya.
Kemarin-kemarin kita kan sudah ketemu, sudah banyak yang salam-salaman, sudah banyak yang kirim WA, sudah maaf-maafan. Tapi kalau kita tidak mengadakan, tidak ngumpul-ngumpul bareng, tidak enak. Kalau kita tidak makan-makan bareng, makan lontong, makan sate bareng, tidak enak. Insya Allah nanti juga ada satenya. Insya Allah ada satenya. Tapi kalau dilihat baunya seperti nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Satu, karena budaya. Yang nomor dua, kita mengadakan silaturahim halal bihalal itu karena dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Sedejenah anak manusia kadinto geduan dosa. Ben sebagus-bagusa orang yang didosa engki kak dinto orang seporon mentak sapora. Bahasa Inggris ini. Semua manusia hidup di dunia punya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bersilaturahim halal bihalal. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Artinya apa? Artinya ditimpakan dosa buat manusia. Ainama tukifu, di mana saja kita berada terkena dosa. Dosa kita itu dua jalur, dosa vertikal dan dosa horizontal. Dosa hablum minallah dan dosa hablum minan nas. Apa Pak? Dosa kita pada Allah, dosa kita pada Allah. Dosa kita pada Allah contohnya waktu muda tidak sholat 25 tahun. Tidak puasa 15 tahun. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Dosa lagi pada Allah apa Pak? Maling, nyolong, al malingu wal nyolongu. Al nyautu al barang pabriu. Al disikatu wal dibawa pulangu. Al hilang wal amblasu. Itu walaupun 1000 dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Membunuh orang. Dosa lagi maling, nyopet, ngutil, korupsi. Dosa lagi sama Allah apa Pak? Narkoba. Narkoba ini penyakitnya ibu-ibu, bukan penyakitnya bapak-bapak. Loh, kok begitu? Iya. Narkoba ada singkatannya. Apa Pak singkatannya? Narkoba, narik kolorannya Bapak. Dosa lagi sama Allah, maling, nyolong, main, mabuk, judi, aduan ayam, sabung ayam, ludrukan, tandaan, tayupan, jaranan, itu dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah, al pacar-pacar ranu. Wal sir-siranu, wal amrin-amrinanu, wal punya istri, wal suami, al selingkuh, alias al gendaan-gendaanu. Yang banyak pacaran gendaan ini di daerah saya di Kota Malang. Banyak, kemarin mahasiswa saya Ramadan kan masuk kuliah, saya beritahu. Bukan saya beritahu. Ini bulan puasa, jangan pacaran. Jawabnya, aduh Pak Zen, lepet di buntel godong. Kurang cepet disaut uang. Jadi Kota Malang, Jawa Timur, gudangnya anak gendaan. Kota Malang, gudangnya anak gendaan. Kalau Bekasi, pabriknya.
Dosa lagi pada Allah Bapak. Dosa lagi masuk pabrik, masuk kantor Unilever bergaya last in first out. Apa Pak last in first out? Last in datangnya terlambat. Last in datangnya terakhir, first out keluarnya duluan. Itu ndak dosa sama pimpinan, ndak dosa sama kepala, tapi dosa sama siapa? Dosa sama Allah. Korupsi waktu, itu dosa sama Allah. Lah dosa sama Allah semacam ini, kita harus halal bihalal kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Caranya gampang. Yang mengaku Kristen Katolik, masuklah gereja. Yang Hindu, masuklah pura. Yang Buddha, masuklah yang Buddha, masuklah vihara. Yang Konghucu, masuklah kelenteng. Yang mengaku Yahudi, masuklah sinagog. Yang mengaku Islam masuk masjid, masuk musola, masuk langgar, tobat kepada Allah. Apa dosa saya diampuni Pak? Kalau kita tobat, tobat itu syaratnya 3, berhenti, menyesal, tidak diulangi. Jadi orang tobat itu syaratnya 1, berhenti, 2, menyesal, 3, tidak mengulangi lagi. Kalau kita tobat itu dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ada kisah cerita. Dulu di Israel itu ada wanita tercantik satu negara. Tapi sayang dia jadi pelacur. Pasang tarif itu 100.000 dirham. 100.000 dirham. Bahasa Bekasinya sini sekitar 10 juta rupiah. Setiap hari orang laki-laki antri di depan rumah pelacur cantik itu. Kemudian si laki-laki ini antri saking cantiknya orang. Kemudian ada pemuda santri pulang dari pondok pesantren. Terdengar bahwa di kota ada wanita cantik harganya 10 juta. Dia ingin membuktikan. Lewat di depan rumah melihat wanita pelacur cantik menepik dada. Subhanallah, ini bukan wanita, ini bidadari. Saking cantiknya orang. Langsung laki-laki santri balik pulang ke rumah, ngumpulkan uang 10 juta. Setelah uang terkumpul berangkat ke rumah pelacur. Dok. Siapa? Dok. Siapa ya? Aku. Nah namamu siapa? Dok. Namamu siapa? Namaku. Iya namamu siapa kok bulat saja. Namamu itu siapa? Namaku Bur. Bur siapa? Burhan. Ada apa Mas Burhan, ada apa? Aku mau beli. Beli apa? Ya beli. Masuk dulu Mas, bayar. Bayar 10 juta, masuk. Kemudian wanita pelacur melepas pakaian satu persatu. Ternyata laki-laki santri namanya Burhan melihat wanita tanpa busana ngeder ya. Ada apa Mas Burhan? Ada apa Mas Burhan? Aku takut Dek, aku takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah, takut dosa. Mana Allah enggak ada. Tapi Allah melihat kita, aku enggak jadi berzina sama kamu. Aku lebih baik pulang, aku pulang takut dosa, takut sama Allah. Ini loh hebatnya imannya Mas Burhan itu. Mas, uangmu bagaimana kalau kau pulang? Uangku, kau ambil saja. Aku mau pulang. Mas, alamatmu di mana? Gampang, tanya di Unilever Bekasi sana. Pulang, akhirnya wanita pelacur itu menangis. Ya Allah, alangkah banyaknya dosa saya. Mas Burhan saya pegang gitu takut dosa. Apalagi dosa saya ganti-ganti pasangan. Nangis, besok pagi langsung rumah ditutup. Pintu tutup, jendela ditutup. Diberi tulisan panjang besar. Mohon maaf tidak buka praktek. Pulang. Akhirnya anak perempuan pelacur itu berangkat pergi mencari rumahnya Mas Burhan. Dicari-cari akhirnya ketemu.
Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas kamu punya kabar? Aku api-api dek. Kamu siapa? Jangan begitu tak Mas, jangan kura-kura dalam perahu. Maksudmu apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu kamu siapa, kamu siapa. Jangan gitu Mas, aku sudah janji. Apa janjimu? Janjiku perahu sama perahu, layar ada di muka. Maksudmu? Tahu sama tahu, rahasia tetap tidak akan saya buka. Aku tidak tahu kamu siapa dek. Mas Burhan betul-betul tidak tahu. Karena wanita di daerah timur tengah sana kalau keluar rumah, wajahnya ditutup dengan kain cadar, tidak kelihatan. Jadi pada waktu ditutup gini, Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu Mas? Baik-baik. Kamu siapa dek? Masa lupa Mas, masa lupa. Siapanya? Yang kemarin kita ketemu, yang kemarin ketemu. Ketemu di mana? Yang enggak jadi, oh itu loh. Aku kok lupa ya. Kalau Mas Burhan lupa saya buka ya cadar saja buka. Buka pelan-pelan, buka. Aku biar tahu. Dibuka serwet dibuka. Akhirnya serwet kelihatan wajahnya. Kata Mas Burhan, Subhanallah. Mas Burhan kaget, geblak mati. Kemudian si wanita pelacur itu pidato. Bapak, saya kesini tuh enggak niat ngaget-ngageti Mas Burhan. Saya kesini kepingin dinikahi orang alim seperti Mas Burhan. Sekarang Mas Burhan sudah mati. Barangkali Mas Burhan punya saudara laki-laki. Aku mau dikenalkan sama saudara laki-lakinya. Ternyata orang-orang Bekasi cerita, Burhan ini punya saudara laki-laki di kota Malang namanya Zen. Akhirnya yang meninggal itu orang alim, yang menikahi orang alim. Wanita itu diajak taubat. Jadi ibu rumah tangga biasa. Dikaruniai Allah 7 orang anak. Itu 7 orang anak semuanya laki-laki. Anak 7 ini pada akhirnya semuanya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabinya orang Bani Israel pada saat itu. Loh ini kalau mau tobat. Walaupun mantan pelacur diampuni dosanya oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hai orang yang melampaui batas, dosamu setinggi langit, sebesar gunung, janganlah kau putus asa. Kalau kita mau taubat, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, dosa kita semua akan dimaafkan Allah. Lau amiltumul khotoya, summa hatta tablughas samsu, summa nadimtum lataballahu alaikum. Kata Nabi, andaikan dosamu itu memenuhi langit, setinggi gunung, sebesar gunung, jangan putus asa. Kalau kita mau taubat, menyesal, innallaha lataballahu alaikum, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Itu dosa kepada Allah. Tidak perlu minta maaf sama kiai, ustadz, ulama. Caranya bagaimana? Masuk langgar, masuk masjid, taubat pada Allah. Kemudian kita punya dosa sama manusia, hablum minan nas. Apa Pak dosa sama manusia? Dosa sama manusia itu contohnya fitnah menfitnah. Fitnah menfitnah, kurang banter, fitnah menfit. Keras lagi, adu dom, saing-saing, jor-jor, pamer-pamer, panas-panas, terutama keluarga Unilever Bekasi dan seluruhnya Indonesia. Saya minta yang kompak, yang sama-sama kerja di Unilever satu atap, jangan mau diadu dom, jangan mau dipecah bel, jangan suka mencari kesalahan orang lah. Kalau ada orang suka menfitnah, mecah belah kerukunan, memang orang itu mulutnya rus.
Yang keras, mulutnya rus, hatinya bus. Sing banter, hatinya bus, bibirnya minta disop. Yang keras, bibirnya minta disop. Kurang keras, biasanya yang senang jual omongan adalah wani. Itu dosa sama manusia. Nah, dosa sama manusia semacam itu kita harus minta maaf halal bihalal sama manusia. Caranya bagaimana? Langsung minta maaf. Utamakan minta maaf pertama itu satu ke orang tua. Yang kedua, minta maaf sama mertua. Yang ketiga, mintalah maaf sama saudara, kakak, adik, mbak, yu, pak, bule, pak, de, tante, saudara, keponakan. Kemudian yang nomor 4, mintalah maaf sama suami istri. Yang nomor 5, minta maaf sama teman, sama tetangga, teman sekerja. Ini minta maaf. Ayo kita minta maaf. Terutama kita minta maaf dulu kan itu kalau masih ada orang tua, kalau tidak ada mertua, kalau tidak ada famili saudara. Kemudian minta maaf suami istri. Bapak-bapak jangan malu-malu minta maaf sama istri. Ibu-ibu jangan malu-malu minta maaf sama suami. Kalau pasien bagaimana Pak kalau pasien? Saya minta maaf sama istri itu bukan hanya setiap setahun sekali. Lah kapan Pak? Setiap keluar dari rumah. Ma aku berangkat, aku mau pengajian. Maaf sorry ya Ma. Oke. Mesti minta maaf gitu. Mesti. Jadi minta maaf. Pulang hari raya enggak pernah telat. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri turun. Saya cari istri. Saya cari ketemu. Langsung saya masukkan kamar. Langsung saya minta maaf. Istri saya dudukkan, saya katakan, Ma, sudah berapa lama Zen jadi suamimu? Sudah berapa banyak kata-kataku yang kasar menyinggung perasaanmu? Sudah berapa banyak kata-katamu yang aku diamkan? Pada hari ini aku minta maaf, mohon maaf, sorry ya Ma. Istri saya rangkul, saya pegang, serwet saya kecup keningnya, cepiar. Istri saya langsung, ai. Aku minta maaf ya Ma, minta maaf, ai. Aku minta maaf, ai. Nggak jawab, cuma nangis, akhirnya saya goda. Kau menari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cintamu. Aku mulai mesem-mesem. Seakan diriku bagai sampah yang berbau, begitu cepat kau campakkan diriku. Oh Ismawati, minta maaf sama suami istri, jangan malu-malu. Insya. Terus kita minta maaf pada pimpinan, kepada teman yang rukun, terutama keluarga besar Unilever Bekasi yang rukun, yang kompak. Kita minta maaf sama teman, sama pimpinan yang rukun. Jangan sampai tengkar, jangan sampai diadu domba. Kita ini kan satu kesatuan. Saya minta karyawan-karyawannya yang kompak, yang rukun. Jangan jadi karyawan yang keras kepala, keras hati, mogol-mokong. Kalau kita mokong-mokong kerja, mogol-mogol, siapa yang bayar kita? Jadi pimpinan kita yang lemah lembut, yang enak, jangan keras-keras. Kalau kita keras, nanti bagaimana perusahaan kita? Kita akan saling membutuhkan. Ayo kita saling mengisi yang kompak, maaf-maafan. Nah kalau kita minta maaf itu, jangan nunggu hari raya. Paling lama kita 3 hari. Katanya Nabi halal bihalal itu dianjurkan paling lama 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa 3 layal. Tidak dibenarkan orang Islam tidak nyapa, mendiamkan temannya, mendiamkan pimpinannya, anak buahnya sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Kita boleh tidak nyapa 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi 4 hari harus nyapa. Kalau 4 hari masih naruh dendam, mangkel, tidak nyapa,
maka orang itu kata Nabi akan menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. 4 hari tidak nyapa, dia mati. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kau orang yang bangkrut? Al-muflisu fina malla dirhama wala mata. Orang bangkrut itu Nabi, orang seperti kita. Tegal sawah rumah tidak punya, mobil kendaraan motor tidak punya, uang tabungan deposito tidak punya, perhiasan mas-masan tidak punya. Bukan itu. Lah terus apa Nabi? Innal muflisa ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa saumin wa zakatin wa haj. Yang dikatakan orang bangkrut, orang yang akan datang di hari kiamat membawa segudang sepabrik pahala. Pahala sholat, zakat, puasa, haji, tahlilan, sholawatan, istighosan, semua dibawa. Tetapi pahala yang buahnya ini habis total. Kenapa Rasulullah? Waktu orang itu dituntun malaikat ke pintu surga. Waqad satama hada, waqad satama hada, waqad satama hada. Malaikat mau dibawa kemana Pak? Saya masukkan pintu surga. Saya tidak terima. Kenapa? Waktu hidup di dunia orang itu pernah menfitnah saya. Akhirnya sampai sekarang belum minta maaf. Pahalanya diambil, diberikan dosanya kepada orang yang difitnah. Jalan lagi. Malaikat, mau dibawa kemana Pak itu? Mau saya bawa masuk surga lewat pintu. Saya tidak terima. Kenapa? Waktu hidup di dunia orang itu suka adu domba. Sampai sekarang belum minta maaf. Waqad satama hada, diambil dosanya, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang difitnah. Jalan lagi, ada orang protes. Malaikat, mau dibawa kemana itu? Mau dibawa kemana? Saya masukkan surga. Hanya tidak terima, saya tidak terima. Kenapa? Waktu hidup di dunia orang itu suka ngerumpi rasan-rasan. Saya jadi korbannya. Sampai sekarang belum minta maaf. Waqad satama hada, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dirumpi, dirasani, digibah. Sampai diambilkan pahala orang protes lagi, habis pahalanya, tidak cukup untuk menebus dosa. Akhirnya diambilkan dosanya orang yang disakiti. Al-muflis ilan nar, orang itu bangkrut, kehabisan pahala. Tidak jadi masuk surga, dilempar oleh Allah masuk neraka. Ini orang yang bangkrut karena tidak mau berhalal bihalal. Di sini pentingnya kita silaturahim halal bihalal. Jangan menunggu hari raya. Paling lama 3 hari ketemu di pabrik, di jalan, di pasar. Minta maaflah. Mati sewaktu-waktu kita tidak menanggung dosanya orang lain. Insya Allah. Kemudian habis hari raya apa Pak Zen yang kita lakukan? Habis hari raya yang kita lakukan adalah 2 perbuatan. Apa Pak? Nomor 1, kita usahakan mengabadikan Idul Fitri. Nomor 2, mengadakan Syawal. Nomor 1, hendaknya kita semua senantiasa mempertahankan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali suci. Sekarang badan kita suci, jangan dinodai. Pertahankan suci, terus suci sampai setahun yang akan datang, sampai ketemu Ramadan yang akan datang. 1, mempertahankan Idul Fitri. Nomor 2, Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Sesudah bulan Ramadan, ayo kita meningkat. Apanya Pak? Kerjanya meningkat lagi. Kekompakannya meningkat lagi. Semangat kerja, semangat kompak untuk kerja ini semakin meningkat. Itu namanya Syawal. Sesudah Idul Fitri kita kerukunan meningkat. Kekompakan meningkat, kebersamaan meningkat, sedekahnya meningkat. Ke masjid, sholatnya, jamaahnya meningkat. Itu namanya Syawal. Syawal itu bulan peningkatan. Kalau kita hidup sesudah Ramadan di bulan Syawal, kerja tidak semangat, aras-arasan. Kemudian sama teman colongkrah, tidak nyapa. Sama pimpinan, tidak baik hubungan. Sama orang tua, sama tetangga gegeran. Terkenal habis hari raya itu kikir, medit. Terkenal jahat, terkenal kopros, terkenal medit, terkenal kereng. Itu namanya bukan Syawal. Apa Pak namanya? Itu namanya Suwal. Suwal, kalau Syawal itu naik, munggah, kalau Suwal melorot. Usahakan kita meningkat, terutama ibadahnya jangan sampai kita melorot.
Tiru orang Cina itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pulang dari ceramah di Hong Kong di lapangan Kos-WB. Ceramah di TKW, di TKI. Mau pulang ke kamar hotel, mau istirahat. Ada orang adzan. Wanita jejer saya itu bilang, "Excuse me sir, may I disturb you for a moment?" "Maaf Tuan, bolehkah aku mengganggu kamu sebentar?" Saya jawab, "What should I do for you, madam?" Apa yang harus aku lakukan untukmu, wahai nyonya? Wanita itu jawab, "I'm a Muslim, I want to pray. I'm a Muslim, I want to pray. It is time for praying Maghrib now. Would you please go there for a moment? I want to pray in the chair here." Ibu-ibu ngerti apa enggak? Artinya, I'm a Muslim, saya ini orang Islam. I want to pray, aku mau sholat. It is time for pray Maghrib now. Itu ada orang adzan Maghrib, sekarang waktu sholat. Would you please go there for a moment? Maukah kau bergeser sebentar? I want to pray in the chair here. Aku mau sholat sebentar di atas kursi kereta api. Beda orang adzan Maghrib kula isoro mengkir. Sabab ketawajuan kula terangku sojud tretan. Bahasa Inggris ini. Saya minggir, wanita Cina RRC itu membuka bungkusan. Yang dibungkus isinya sajadah dan mukena. Sajadah dibeber, rukuh dipakai, sholat dengan duduk di atas kursi kereta api. Dengan 2 orang temannya, 1 orang anak, 3 orang gitu. Sholat bersama. Dilihat ribuan orang tidak malu, tetap sholat. Cuma orang Cina kalau sholat lagu-lagu Cina, tidak fasih sama sekali. Contohnya Pak, contohnya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahmanirrahim maliki yaumiddin. Langsung saya jawab dalam hati saya jawab, hayya. Habis sholat saya tanya, How long have you converted to the Muslim? Sudah berapa lamakah kau masuk Islam? I have converted to the Muslim about 3 months ago. 3 bulan lalu saya masuk Islam. What is your complete name please? Siapa nama lengkapmu? My full name is Khadijah Tan Tiong Liang. Nama lengkapku adalah Khadijah Tan Tiong Liang. Orang Cina asli masuk Islam 3 bulan. Sholatnya tidak pernah telat. Persis seperti keluarga besar Unilever Bekasi. Allahumma amin. Annasu kulluhum niyam wa idza matu intabau. Hidup di dunia ini seperti orang tidur. Nanti kalau mati kita akan melek. Maksudnya apa Pak? Hidup seperti orang merem. Maksudnya semua kejadian di dunia sebentar, ada batasnya seperti orang tidur. Contoh, pangkat, jabatan, kedudukan, itu semua titipan, ada pensiunnya. Tidak terus-terusan kita jadi pejabat. Kaya, miskin ada batasnya. Cantik, ganteng ada batasnya. Yang sekarang cantik jangan gaya-gaya kamu ya. Ada batasnya. Tunggu 60 tahun lagi perot kamu. Itu hidup seperti orang merem. Tapi kalau kita mati dalam kuburan kita akan melek. Maksudnya la ilaha illallah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita digotong di atas keranda, dimasukkan dalam kuburan. Di kuburan diantem malaikat jedower. Mulai hari itu Pak Zen ceramahnya tambah lagi setengah jam. Karena disediakan kepala kambing 3. Mulai kita dimasukkan dalam kuburan, diantem jedower. Mulai hari itu kita melek. Dalam kuburan sampai jutaan tahun. Menunggu kiamat datang kita melek hidup. Sambil merasakan siksa kubur yang dahsyat, yang mengerikan. Tidak ada henti-hentinya. Apalagi dalam kuburan ditanya malaikat gak bisa jawab. Man robbuka. Man robbuka, siapa pangeranmu? Siapa pangeranmu? Pangeran saya Diponegoro. Wah, tambah dihajar.
Mudah-mudahan kita semua nanti mati husnul khotimah, ngelilir dalam kuburan jutaan tahun, kita dapat nikmat kubur dari Allah. Syaratnya apa Pak? Hidup yang rukun, kerja yang semangat, yang kompak, sholat ibadahnya semangat. Insya Allah kita mati husnul khotimah, kita tergolong minal aidin wal faizin. Amin Allahumma. Saya ingatkan sekali lagi, silaturahim boleh, silaturahmi boleh. Silaturahim di mana-mana ada, di Indonesia diberi tambahan nama silaturahmi halal bihalal. Kenapa Pak kita mengadakan silaturahim halal bihalal? Jawabnya karena ada dua. Satu karena tradisi Indonesia. Nomor dua karena kita berdosa. Dosa kita ada dua, dosa kepada Allah, dosa sama manusia. Harus kita hapus dengan halal bihalal. Setelah hari raya kita lakukan dua nilai. Satu Idul Fitri, nomor dua Syawal. Kita lakukan kedua nilai itu, kita tergolong minal aidin wal faizin. Amin Allahumma. Amin. Kita tutup dengan baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Putri, kata-kata putri bareng-bareng. Saudaraku putra dan putri. Kurang banter. Saudaraku putra dan putri. Ngaji mumpung hidup yang rajin. Mati ngaji itu sangunya. Ilahi untuk sowan kepada ilah. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudaraku muslimin kurang keras. Penutupan terakhir yang keras. Saudaraku muslimin pulang pengajian membawa rahmat. Yang benar pulang pengajian membawa rahmat, jangan membawa berkat. Ulangi. Saudaraku muslimin awas. Pulang pengajian membawa ayo perbanyak baca supaya kita dapat syafaat. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrona bin niyati doa wal qabul bijahi rasul. Khususon kedua orang tua kita baik yang masih sehat maupun telah wafat. Wabil khusus almarhum almarhumah ahli kuburnya semua pimpinan dari bapak-bapak di Unilever Bekasi dan staf dan keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fir lana dunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan perusahaan pabrik yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa dapat ridhonya Allah jaya di udara sampai hari kiamat. Seluruh pimpinan, karyawan, staf semua diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Zainur Rozikin. Zainur Rozikin, nama panggilan sehari-hari Zen. Kalau ketemu saya jangan panggil kiai, ulama, ustadz, Gus Bindoro. Panggil Pak Zen, Pak Zen. Khusus ibu-ibu ketemu saya panggil saja Mas Zen. Rumah saya di Kota Malang, Jawa Timur. Kalau ke Kota Malang silakan mampir. Tapi telepon dulu. Kalau enggak telepon, saya pagi sebagai dosen PNS belum pensiun, kurang 5 tahun lagi. Telepon insya Allah ketemu. Nomor telepon saya gampang, 081 333 999 111. 081 333 999 Bahasa Inggrisnya Pak? Bahasa Inggrisnya 081 333 999 Bahasa Arabnya sifir samania wahid salasa tis'ah wahid. Bahasa Jermannya Pak? Bahasa Jermannya kosong belu setung telok sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tepuk tangan semua yang meriah. Luar biasa. Luar biasa.